Hai, apa kabar Sobat Muda? Ketemu lagi dengan saya Tovan Akbari dalam sesi Trinspiratalk. Saya akan sharing cerita sedikit mengenai kehidupan sehari-hari yang inspiratif tentunya. Seminggu lalu saya naik sebuah taksi dari satu daerah ke tempat tujuan lainnya. Pada saat itu saya naik taksi dan disupiri oleh seorang wanita. Wanita sangat muda, kisaran umur 19 sampai 21 tahun. Nah, ketika saya duduk di taksi itu, saya tergelitik untuk ingin membuka percakapan dengan dia. Berbagai pertanyaan saya tanyakan. Pertama saya tanya, Mbak sudah berapa lama jadi supir taksi? Lalu dia menjawab, baru 7 hari Pak, it means baru 1 minggu. Lalu saya tanya lagi, kok mau sih Mbak jadi supir taksi? Dan Mbak kelihatan masih muda. Kan dari sisi gender, apalagi Mbak bawa mobil di Jakarta, bagaimana, apakah tidak khawatir terhadap keselamatan dan lain-lain. Dibilang, tidak Pak, ini adalah pilihan hidup saya dan passion saya. Loh, saya kaget ketika dengar kata passion keluar dari seorang supir taksi. Lalu saya tergelitik untuk bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Memang sebelumnya Mbak bekerja sebagai apa? Dia jawab, wah Pak jadi ngobrol nih. Saya bilang, wah nggak apa-apa. Kebetulan pada saat itu jarang lagi macet, jadi kita bisa agak ngobrol lebih lama lagi. Dia bilang, iya Pak, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan IT, perusahaan menengah sebagai seorang IT programmer. Loh, kok bisa mau jadi supir taksi Mbak? Apakah soal gaji? Saya bilang itu. Oh enggak Pak, pada saat itu alhamdulillah gaji saya pun berkecukupan, kisaran 3,5 sampai 4 juta. Wah besar. Lalu saya berasumsi kok dia mau pindah dari perusahaan IT dan dia juga ternyata lulusan salah satu institusi perguruan tinggi yang bonafit di Jakarta dan lulus dengan IPK terbaik. Lalu dia dapat nilai baik, masuk sebuah perusahaan yang baik juga, dan dia memutuskan untuk resign. Passion Pak. Wah, kok passion Mbak? Apa sih passion? Saya tanya. Iya, saya suka aja bawa mobil, saya melayani orang lain, dan saya happy. Saya dulu waktu bekerja di perusahaan yang lama Pak, saya sering bawa mobil ke Jawa, ke Bali, ke Padang, ke daerah-daerah yang memungkinkan saya untuk bisa terus bereksplor dengan mobil. Nah, pekerjaan ini sebagai supir taksi memungkinkan saya untuk melakukan itu. Loh kan di Jakarta macet Mbak. Ya saya enjoy aja Pak. Alhamdulillah dari sini saya dapat banyak berkah, dia bilang begitu. Saya masih muda dan ini adalah salah satu fase di mana saya bisa belajar tentang kehidupan. Wah lebih tergelitik lagi saya. Mbak memang dengan usia segini emang what do you do for living? Cuman menyetir Pak, saya bekerja 20-10. Jadi kalau supir taksi biasanya dia 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Jadi waktu jam kerjanya adalah 20 hari, waktu kerjanya adalah 20 hari bekerja, 10 hari libur. Nah, pada saat itu dia menunjukkan argo dia. Bapak coba lihat, argo saya sekarang sudah menunjukkan kisaran pada saat itu 425.000. Di mesin argo yang baru terdapat nominal sudah berapa penghasilan supir taksi hingga saat itu. Tertera 425.000. Nah, Bapak kalikan saja 425.000 dikali 30 hari, Pak. Dikali 20 hari. Ya, alhamdulillah kalau misalkan bersih-bersih saya bisa dapat 7,5 sampai 8 juta sebulan. Tuh, luar biasa ya, Mbak, saya bilang. Iya, Pak. Selain saya enjoy, penghasilan saya juga mencukupi, lebih baik, dan inilah hidup di Jakarta. Saya berani memutuskan apa yang saya ingin pilih karena saya tahu jalan hidup saya dan saya tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Percakapan yang sangat singkat itu membuat saya banyak berpikir. Alhamdulillah saya sempat tanya nomor teleponnya, saya sempat foto, saya sempat publish di beberapa sosial media saya, dan menjadi cerita inspiratif untuk beberapa teman yang ada di timeline sosial media saya pada saat itu. Pelajarannya adalah yang pertama, seorang supir taksi di usia yang sangat muda, dia sudah tahu apa tujuan hidupnya, dia bisa bekerja dengan hati, melayani orang dengan hati yang tulus, dengan semangat, dengan spirit, dengan kebahagiaan yang terpancar dari raut mukanya. Ketika saya keluar dari taksi, dia pun sangat berseri, Pak, mohon dicek kembali barang bawaan Anda. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, dan lain-lain. Sangat ramah sekali. Terlihat dia sangat menjiwai pekerjaannya. Dia berdaya dengan karirnya sebagai supir taksi yang mengelevasi derajatnya sebagai seorang manusia seutuhnya.
Nah, banyak pelajaran tentunya di sekitar kita yang kita bisa ambil hikmahnya. Kalau saya belajar dari seorang supir taksi, bagaimana dengan teman-teman muda di luar sana? Ambil pelajarannya, intisarinya, yang memungkinkan kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik semakin hari, dan menjadi individu yang bisa dibanggakan oleh orang-orang sekitar. Sekian cerita singkat saya mengenai pembelajaran dari seorang supir taksi. Selamat malam dan salam pencerahan.